mau dengar Netflix belum? Jangan tahu makan ya kalau film gitu. Ya, terima kasih ya. Ya, Pak. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa ya, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini dan membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya itu mau cek prosesi dulu. Hari ini siapa yang lanjut? Ada yang Ada, Bu. ada tadi tiba-tiba Mariam jadi ke UKS. Iya, Bu. Izin ya berarti dia. Iya. Nanti aku dikasih tahu ya hari ini kegiatannya apa aja. Siap, Bu. Oke, ini pada semangat ya ini? Semangat. Semangat ya. Oke, aku mau ngecek semangatnya kalau kalian bilang semangat. Kak, di sini ibu punya ice breaking. Kalau ibu bilang semangat pagi, nanti kalian jawabnya pagi-pagi semangat belajar sosiologi. Oke, Pak semuanya? Oke, siap? Siap. Semangat pagi. Pagi-pagi semangat belajar sosiologi. Oke, harusnya tambah semangat ya, semangatnya semakin naik. Oke, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Perubahan sosial. Ya, benar. Oke, jadi hari ini membahas mengenai perubahan sosial. Jadi harapannya pada pertemuan kali ini kalian ini dapat memahami konsep perubahan sosial. Kalian juga dapat mengidentifikasi bidang konsep perubahan sosial dan juga dapat menganalisis suatu fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ibu pengen tahu nih, ada yang tahu nggak perubahan sosial itu apa? Sesuatu yang berubah, Bu. Apa itu contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Aduh, habis baca lupa, Bu. Tuh. Saya, Bu, Boleh Ika. kalau ini perkembangan gadget itu, Bu, masuk perubahan sosial atau bukan? Iya, itu termasuk perubahan sosial ya dulu. Gadget ya? Iya. Ya, jadi dulu kan masih surat menyurat ya, sekarang sudah ada ya. Kenapa itu? Iya, sekarang dulu masih kuno sekali ya. Nah, sekarang itu sudah canggih ya. Nah, jadi itu adalah contoh dari perubahan sosial. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, ini ya tadi sudah kita singgung mengenai perubahan sosial itu apa. Nah, jadi itu akan jelaskan mengenai perubahan sosial. Jadi perubahan sosial ini adalah perubahan dalam cara hidup masyarakat seperti perubahan perilaku atau perilaku budaya, aturan, teknologi atau lembaga sosial. Nah, di sini ada contohnya untuk kebijakan sekolah menggunakan seragam di hari tertentu. Kalian kan ini kalau pakai seragam ada ketentuannya ya, misalnya hari Senin pakai OSIS, kemudian Rabu Kamis menggunakan batik ataupun juga menggunakan pramuka atau olahraga. Nah, itu kan kita terikat oleh adanya aturan. Nah, aturan-aturan tersebut membuat hidup kita itu berubah karena adanya aturan tersebut. Kemudian ada dari pembayaran transaksi digital ya. Jadi dulu itu menggunakan tunai, sekarang menjadi cashless. Dulu kan kita kalau membayar tuh harus pakai uang fisik ya. Sekarang tuh kita karena adanya kemajuan teknologi tersebut kita diberi kemudahan, jadi kita tinggal scan. Siapa di sini yang lebih sering pakai QRIS? Saya. Bisa. Biasanya berapa ini? Jual digital. Sekarang apa-apa juga itu ya ada berkembang. Parkir juga sekarang ini. Iya, betul. Coba parkir juga QRIS ya. Iya. Iya. Sekarang memanfaatkan teknologi juga ya ternyata. Perubahan sosial ini sifatnya juga bertahap dan juga cepat. Lalu bisa terjadi secara perlahan atau secara mendadak. Nah, Ibu ambil contoh ketika secara bertahap ini ya, ada di pergantian alat komunikasi. Jadi dulu kan masih menggunakan surat, kemudian berkembang menuju ke telepon rumah, lalu ke HP jadul, lalu juga ke smartphone. Jadi perubahan itu tadi kan berubahnya itu pelan-pelan ya, tapi menuju ke hal yang canggih gitu. Dulu surat, kemudian sekarang smartphone. Ibu juga yakin HP kalian ini pasti udah canggih-canggih juga. Kemudian kalau yang secara cepat atau mendadak ini terjadi ketika adanya COVID. Itu kan COVID karena virusnya menyebar sangat cepat dan juga mendadak, itu kan mengharuskan kita untuk mau nggak mau ya pembelajaran itu dilangsungkan secara daring, karena nggak mungkin ya ketika ada virus kita datang ke sekolah. Nah, itu kan kita perlu adanya peralihan juga dari langsung tatap muka kemudian tiba-tiba ke daring. Jadi itu perubahannya
Nah, kemudian di sini perubahan sosial ini menimbulkan respon di mana ada yang mendukung dan juga ada yang menolak. Kemudian juga menuntut adanya adaptasi atau penyesuaian. Di mana ketika terjadi perubahan ini masyarakat juga harus menyesuaikan untuk supaya bisa bertahan. Nah, misalnya ketika tadi ya pembelajaran melalui daring. Nah, ini tentu menimbulkan respon di mana ada yang mendukung, ada yang menolak. Mungkin kalau yang mendukung ini mungkin sebagian merasa bahwa pembelajaran Zoom ini lebih efisien, lebih efektif juga, tidak harus kita jauh-jauh datang ke kampus. Tapi tetap juga ada yang menolak ya, ada yang kontra karena mungkin menganggap bahwa ada kendala sinyal atau bahkan ada yang merasa kurang paham ya kalau dijelaskan lewat virtual itu. Kalau anak-anak sendiri gimana ini? Lebih paham pembelajaran tatap muka atau daring? Kenapa ini? Kenapa? Kenapa? Bisa sambil tidur ya itu. Sambil makan. Tidak boleh ya kayak gitu. Yang lalu juga menuntut adanya adaptasi dan penyesuaian. Jadi tidak hanya kalian saja yang beradaptasi ketika dulunya tatap muka, berangkat sekolah pagi-pagi, sarapan, ada upacara. Lalu ketika daring itu kan juga adaptasi ya. Kita harus belajar menyesuaikan dengan Google Classroom, kita sudah Zoom. Nah, di sini ibu juga beradaptasi, ibu juga harus mengetahui sih gimana caranya untuk membuat kelas yang menyenangkan walaupun tetap dilangsungkan secara online. Dan di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Cukup jelas? Jelas. Oke, nah anak-anak juga ini terdapat dampaknya ya, karena perubahan sosial ini kita rasakan di kehidupan sehari-hari, tentu juga ada dampaknya. Pertama ini dari dampak positif. Di sini kita juga sudah merasakan bahwa pelayanan administrasi ini lebih mudah karena adanya kemajuan teknologi. Kita sekarang pakai HP. Nah, kita kalau mau pesan apa-apa tuh juga sekarang mudah ya lewat GoFood, Gojek itu sekarang benar-benar mudah sekali. Kemudian transaksi digital ini berkembang seperti tadi lewat kris gitu. Kita tidak perlu pakai uang fisik juga. Lalu yang kita rasakan juga pendidikannya dapat dilakukan secara jarak jauh. Jadi mungkin kalau kita tidak bisa melangsungkan kelas tatap muka, kita bisa juga menggunakan opsi untuk pembelajaran daring. Nah, tidak dapat dipungkiri juga ya kalau perubahan sosial ini pasti membawa dampak yang negatif juga. Nah, seperti masyarakat ini menjadi individualis dan tertutup karena adanya kemajuan ini kan membuat kita mungkin sibuk dengan gadget ya, kita kecanduan gadget. Ini kan membuat dia itu masyarakatnya itu menjadi minim sosialisasi gitu, jadi menjadi tertutup juga. Kemudian mudah percaya hoax karena di zaman yang sekarang ini ya yang sudah canggih itu kan internet tuh berita sangat menyebar sangat cepat, sangat mudah disebarluaskan. Nah, salahnya ini misalnya ketika kita membaca berita, ada sebagian yang langsung percaya dengan berita tersebut, bahkan malah belum dicek dulu kebenarannya apakah berita tersebut benar atau tidak. Jadi mudah percaya akan hoax. Nah, ibu harap kalian di sini kalau mendapat informasi juga dicek dulu ya kebenarannya. Kemudian juga muncul kejahatan cyber seperti penipuan online. Jadi misalnya seperti dalam penggunaan transaksi itu juga kalian harus berhati-hati supaya tidak ada penipuan. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Jelas semuanya? Jelas, Ibu. Ya, karena cukup jelas kita masuk ke tugasan kelompok ya. Jadi di sini ibu tentu saja ya ke dalam dua kelompok kanan dan kiri. Nah, di sini ibu punya papan yang berisikan tentang fenomena sebelum dan sesudah perubahan sosial. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama di sini ada sebelum perubahan sosial. Kemudian di bagian sini ada sesudah perubahan sosial dan di sini ada bidangnya. Nah, di sini ibu juga sediakan beberapa gambar fenomena yang menunjukkan perubahan sosial. Nah, di sini ibu sudah sediakan gambarnya sebelum sesudah dan juga ada pendidikannya, ada bidangnya. Nah, tugas kalian di sini adalah secara berkelompok untuk memasangkan memasangkan dengan tepat berdasarkan kategorinya. Misalnya sebelumnya, misalnya di bidang apa ini, di bidang pendidikan, ditempel di bagian sini. Kemudian sebelumnya itu seperti apa, apakah bisa ditempel di sini. Kemudian kita cari sesudahnya itu seperti
menyediakan soal juga. Nanti kalian tinggal tulis di bagian sini. Oke, dapat dipahami anak-anak? Langsung saja ya. Kelompok ini bisa diputar juga mejanya biar sama dengan baik ya, jangan hanya satu atau dua orang saja yang mendengar. Baik. Memberi waktu 5 menit cukup? Cukup, Bu. Oke, 5 sampai 10 menit ya. Ibu. Yang soal bacanya saja ya. Ya, Bu. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke ibu ya. Iya, Bu. Jelas banget, Bu. Pahami juga setiap soal yang diberikan, gambar-gambar yang diberikan. Berarti ini tuh ya, Dipahami dulu. iya, Bu, sebelumnya seperti apa? Ya, jadi kalian juga memahami ya bagaimana apa gitu ya. ya. Supaya kalian tahu nih bagaimana sebelum dan sesudah, dan juga analisisnya juga untuk mengetahui fenomena yang ada. Bu, sekarang berarti pada pakai kris ya? Oh iya. Oh iya, kemarin aku juga pakai kris, pakai di base cream. Sama kris. Masih ada yang pakai kris. Iya, ada sih ada yang beli kalau pakai kris kan. Aku belajar pakai kris. Berapa kamu? 3.000 beli? Oh, 10.000. Saya suka pakai kris. Saya Udah pakai uang sebelum aja dikasih dulu ya. Yang kesulitan Iya, apa? kalau masih pagi nggak ada sebagian dari sampahnya aja dulu. Disimpan dulu ya sampahnya nanti. Oke. Dibuang ketika kelas selesai. Ada yang sudah selesai? Sudah ini Bu. Yang mau mana dulu nih yang sudah? Sweet Bu. Sudah aja kelompoknya. Siapa nih yang mau sweet? Eh, Kapela sweet. Oke. Kalian Kalian aja belum melakukan Yang maju berapa Bu? semua aja ya. Semua aja. Oke. Go. Go girls. Oke, bisa diperlihatkan dulu ini gambar yang sudah dipasang dan juga bisa dijelaskan bagaimana sebelum sesudah dan juga depannya. Tunjukkan ke teman-teman. Oke. Siapa ini yang unjuk? Baik teman-teman, sebelumnya kenalin kami dari kelompok kiri ya. Iya. Dari kelompok kiri Girls Only gitu. Girls only. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan LKPD yang sudah diberikan. Jadi yang pertama itu ada di bidang kesehatan. Yang pertama itu ini kan dulu kalau misalnya kita konsultasi kesehatan harus langsung bertemu dengan dokternya. Tapi sekarang bisa lewat aplikasi aja bisa. Halodocs namanya atau aplikasi lain juga kayaknya ada deh yang halo gitu. Nah kemudian yang kedua bidang ekonomi mau dijelaskan sama Mbak Kayla. Nah, kalau yang udah ekonomi ini kan dulu kita pakai uang tunai kan. Nah, sekarang itu kita pakai kris, kita bisa pakai kris tinggal scan, bisa bayar. Jadi di bidang ekonomi. Terus di sini ada perubahan tersebut itu dapat terjadi karena kemajuan teknologi seperti e-wallet, kris yang membuat transaksi lebih praktis dan cepat aman. Nah, respon masyarakatnya itu sebagian masyarakat menerima karena apa? Karena praktis. Sedangkan lansia dan pedagang tradisional itu cenderung lambat beradaptasi karena belum terbiasa. Nah, di sini juga ada dampak positif dan negatif dari perubahan ini. Nah, dampak positifnya yaitu transaksi lebih cepat dan mendukung digitalisasi ekonomi. Dampak
Dampak negatifnya ketergantungan gadget dan potensi penipuan online. Untuk lebih masyarakat biar bisa lebih beradaptasi, yaitu masyarakat perlu meningkatkan literasi digital, serta pedagang juga perlu mendapatkan pendampingan dari pihak yang berwenang. Perubahan ini konsekuensinya apa sih? Nah, akan tertinggal secara ekonomi. Pedagang juga bisa kehilangan pembeli. Juga ada sulit mengakses layanan modern berbasis digital. Gimana nih anak-anak, jawabannya benar nggak nih? Benar, Bos. Kita beri kesempatan kita kelompok dua ya. Ya. Kelompok dua silakan maju gitu kan. Jelaskan juga bagaimana. Ya Bu, dari kelompok 2 sudah mengerjakan dari RKPD yang diberikan itu, yaitu fenomena sesudah dan sebelum adanya perubahan sosial itu tadi. Yang pertama ini kami di bidang ekonomi yang tadi sudah dijelaskan Bu Farah juga, yang awalnya itu soal pakai cash, sekarang bisa kris, bahkan parkir pakai kris, semuanya pakai kris, dan juga bisa transfer ke wallet juga. Terus juga Kita kelompok kami itu membahas yang tentang perubahan sosial dalam bidang pendidikan. Ya, kalau pilih pendidikan ya. Iya, kalau milih pendidikan. Jadi yang dulunya itu kita tuh kan harus ketemu nih pelajaran secara langsung. Nah, dan kayak kemarin nih contohnya Bu, ada COVID-19. Jadi pembelajaran itu dari lewat online seperti itu Bu. Nah, gitu. Ya, bisa dibacakan analisisnya juga. dampak positif dan negatifnya Pak. Sampaikan saja. Terus kalau respon masyarakat terhadap perubahan tersebut itu ada yang menerima Bu, tapi juga ada yang tidak menerima. Nah, yang menerima ini karena lebih aman dan fleksibel, tetapi sebagian masih sulit karena keterbatasan perangkat dan juga jaringan gitu. Terus dampak positif dan negatifnya mau disampaikan. Ada dampak positif dan negatifnya. Yang positif, yang belajar lebih fleksibel, akses materi lebih luas, dan yang negatif keterbatasan sinyal dan berkurangnya interaksi sosial. Oke, sudah disampaikan. Sudah, Bu. Oke, gimana jawabannya ini anak-anak? Betul. Betul. Ya, kita beri aplaus buat teman-teman. Ya, kita kembali ke tempatnya. Jadi itu tadi ya, ibarat kalian benar-benar memahami. Jadi kita tahu bahwa perubahan sosial ini bisa ada kira-kiranya ya, ada yang menolak, ada yang akan mendukung, dan juga apa yang akan terjadi jika tidak diikuti juga, dan juga bagaimana perubahan yang terjadi di masyarakat. Oke, karena sudah paham, sudah kelompokkan, itu mau kalian untuk penugasan secara mandiri ya. Kalian bisa siapkan gadget kalian. Di sini punya kuis. Sudah Bu. Enggak, saya sih.
juga bahwa perubahan sosial ini tidak bisa kita hindari karena kita juga ketemu terus ya, kita juga merasakan perubahannya. Nah, itu tadi yang Ibu sampaikan. Tapi Ibu sebelumnya pengen tahu nih kesan dan kesan kalian selama mengikuti pembelajaran ini bagaimana? Seru. Penyampaiannya sangat jelas. Ya, Bisa dipahami. Benar-benar paham ya ini ya. Paham. Jadi itu tadi yang dapat kita pelajari pada hari ini. Ada yang dapat memberikan kesimpulan? Ya, silakan Mbak Rizal. Jadi hari ini kami belajar bahwa perubahan sosial adalah proses berubahnya cara hidup masyarakat, mulai dari perilaku, teknologi, aturan hingga budaya yang bisa terjadi secara lambat atau tiba-tiba, sehingga menimbulkan dampak positif maupun negatif dan menuntut masyarakat untuk beradaptasi agar tetap mampu bertahan. Oke, jadi itu tadi ya anak-anak yang kita pelajari pada hari ini. Seperti yang disampaikan Mbak Rizal tadi benar, itu kesimpulannya seperti itu. Kemudian di sini juga Ibu mengingatkan bahwa perubahan sosial ini karena tidak bisa kita hindari, kita juga harus bijak dalam menyikapi setiap perubahan yang ada. Kalian juga, Ibu berharap bahwa kalian ini dapat memilah-milah informasi yang diterima karena informasi penyebaran sangat cepat. Ibu harap kalian ini dapat dicek dulu kebenarannya, apakah itu benar atau salah, kemudian kalian baru bisa mengasumsikan. Nah, selanjutnya kalian juga harus berhati-hati ya dalam menggunakan transaksi, karena sekarang kalian kan juga sering ya pakai QRIS, jadi hati-hati juga itu apakah benar atau tidak, karena sekarang juga marak ya terjadi. Sepertinya itu yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa dipelajari ya untuk materi minggu depan itu tentang apa? Ada yang tahu? Belajar ya. Jadi Nanti dikirim di grup. ya, nanti materinya saya kirim di grup. Jadi minggu depan itu kita belajar tentang bentuk dan teori dari perubahan sosial. Jadi masih nyambung ya sama ini. Karena ini kalian sudah paham, jadi Ibu harap besok juga dapat menyesuaikan materi selanjutnya. Jangan lupa belajar. Iya, jangan lupa belajar ya. Ya. Oke, sebelum Ibu tutup, akhirnya kita berdoa ya, karena apa yang telah kita pelajari ini semoga mendapat keberkahan dan manfaat. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, cukupkan pembelajaran hari ini. Ibu berterima kasih kepada kalian karena kalian semua juga sudah berpartisipasi aktif, mulai dari diskusi, tanya jawab, penugasan kelompok, dan juga penugasan mandiri. Oke, sebenarnya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kita ketemu di pertemuan depan dengan materi topik dan teori dan bentuk perubahan sosial. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu ada Makasih, BG. Bu. Ada di sana, silahkan diambil. Siap digoreng. Langsung. Langsung.